Islam sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti pelajaran kita sehari-hari, yaitu untuk saat ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya agar kita lebih bagus dan lebih nyaman di dalam kelas, kita akan membuat beberapa kesepakatan yang dari kalian untuk kalian, dari siswa untuk siswa dan bagi siswa. Paham? Kira-kira bisa? Baik, itu sudah saya bagikan post-it. Silakan Anda tulis dan tulis nama kalian dan tulis kesepakatan yang atau keyakinan yang kalian inginkan. Silakan. Sudah? Kira-kira? Ya, silakan tempel. Tempel di atas? Ya. Bisa tempel nggak? Lihat. Main. 3, 2, 1. Ya, silakan. Ya. 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 Yang lanjut yang lain. Tempel di bawahnya juga boleh. Jangan di bawah sini. Nah, boleh. Ya. Terus tempel. Terus dua warna. Ya. Silakan. Ya, yang lain. Sudah? Sudah semua? Baik, saya minta satu orang siswa yang untuk membacakan daripada hasil kesepakatan kita. Saya minta Fajar untuk membacakan satu persatu. Fajar, namanya siapa? Kesepakatan yang mereka minta apa? Nama Reza Nurfiat. Kesepakatan pertama datang tepat waktu. Kemudian yang kedua tidak makan dalam kelas. Dan yang ketiga tidak memasukkan sepatu di dalam kelas. Kemudian nama Saleh Hazawiyah. Kesepakatan pertama sepatu tidak masuk ruangan. Kemudian tidak makan di dalam ruangan. Dan yang ketiga tidak datang terlambat. Nama Uswatun Hasanah. Kesepakatan pertama tidak boleh terlambat. Kemudian yang kedua tidak boleh mengobrol saat jam pelajaran dimulai. Yang ketiga tidak boleh makan di ruangan saat jam pelajaran dimulai. Kemudian nama Fajar Irawan.
Kesepakatan pertama, tidak menggunakan sepatu saat di dalam ruangan. Yang kedua, menggunakan seragam yang rapi. Kemudian yang terakhir, tidak keluar masuk ruangan saat jam pelajaran kecuali sudah izin. Kemudian nama hukman ilmi. Kesepakatan pertama, tidak boleh masuk terlambat. Kesepakatan kedua, sepatu harap dilepas. Yang ketiga, harus mengumpul PR atau tugas. Nama Mardiansa. Kesepakatan pertama, tidak memasuki sepatu di saat ruangan kelas. Kemudian yang kedua, tidak melompat pagar. Dan yang ketiga, tidak telat di saat masuk sekolah. Nama Aditya Dipangka. Kesepakatan kelas pertama, harus datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, tidak boleh terlambat. Dan yang ketiga, tidak boleh loncat pagar. Nama Marham Maulidia. Kesepakatan pertama, tidak memakai HP saat sekolah. Yang kedua, tidak bolos. Dan yang ketiga, selalu menjaga kebersihan kelas. Nama Zerlia Zaida. Kesepakatan pertama, tidak makan saat belajar. Yang kedua, sepatu tidak masuk di dalam kelas. Dan yang ketiga, berpakaian rapi. Nama Putri Maulia Janifa. Kesepakatan pertama, datang tepat waktu. Kemudian kesepakatan kedua, tidak boleh makan di dalam kelas. Dan kesepakatan ketiga, boleh minum di dalam kelas. Nama Yuliana Intan Putri. Kesepakatan pertama, tidak datang terlambat. Kemudian tidak bolos di saat jam pelajaran. Dan kesepakatan yang ketiga, tidak makan di saat sedang jam pelajaran. Nama Waya Askiana Barti. Kesepakatan pertama, dilarang memasukkan sepatu di dalam kelas. Kemudian diperbolehkan minum ketika belajar, akan tetapi makan tidak diperbolehkan. Kemudian kesepakatan yang ketiga, tidak dilarang berisik ketika jam belajar mulai. Nama Febri Rismayanti. Kesepakatan pertama, bila ingin ke toilet wajib izin. Kemudian yang kedua, jangan bolos. Dan yang ketiga, jangan makan di dalam kelas saat pelajaran sedang berlangsung. Nama Fatihatur Rahmah. Kesepakatan pertama, boleh minum di dalam kelas. Yang kedua, melepas sepatu saat masuk kelas. Dan yang ketiga, yang tidak piket didenda. Nama Eka Indra Pratama. Kesepakatan pertama, tidak datang terlambat. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, tidak makan di dalam kelas. Nama Nur Fadila. Kesepakatan yang dibuat, yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Yang kedua, tidak boleh bolos waktu masih ada jam pelajaran. Dan kesepakatan yang ketiga, harus datang tepat waktu. Baik, terima kasih, cukup. Baik, dari hasil kesepakatan yang telah dibacakan oleh temannya tadi, itu adalah hasil kesepakatan kita bersama. Oleh sebab itu, kita simpulkan menjadi sebuah kalimat bahwa tadi ada beberapa, seluruh mayoritas siswa menyatakan datang tepat pada waktunya, yaitu datang tepat pada waktunya. Silakan, saya minta satu orang untuk menulis, Marham, untuk menulis di depan, tulis di situ. Sini. Nah, satu. Datang tepat waktu. Oke, ini adalah salah satu kesepakatan kita. Sepakat? Sepakat. Dan yang kedua, tadi saya dengar bahwa sepatu tidak boleh masuk ke dalam kelas. Apabila sepatu masuk dalam kelas, otomatis konsekuensi kita adalah kotor. Maka yang kedua, kalau kita sepakat menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Menjaga kebersihan kelas.
Bagaimana kalau kita luaskan dari kebersihan kelas menjadi lingkungan? Bagaimana? Sepakat? Berarti menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, dari hasil kesepakatan yang telah kita bacakan bahwa tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos. Tidak jam pelajaran dan mengikuti jam pelajaran sesuai dengan yang kita sepakati. Bisa kita gabungkan kalimat tersebut menjadi disiplin. Kira-kira sepakat kita disiplin? Dan yang keempat, itu tadi ada beberapa kesepakatan yang kita buat. Yang keempat adalah, siapa yang bisa? Yang keempat tadi, yang kira-kira yang mampu, yang bisa itu diyakini kita, yaitu apa? Belajar, bertanya, dan mengacungkan jam. Apa? Izin keluar. Kalau mau keluar ruangan, izin. Berarti apa kalau kita buat kalimatnya apa? Berarti izin jika mau meninggalkan kelas. Dan yang terakhir, kesepakatan kita adalah, tadi ada beberapa kawannya yang menginginkan tidak boleh makan di dalam, tetapi boleh minum di dalam, boleh minum di dalam kelas, tetapi minumannya pun jangan yang berwarna. Melainkan apa? Boleh kita minum tetapi dengan memakai alat minum. Ya, boleh. Kira-kira boleh tidak? Boleh. Sepakat tidak? Boleh minum di dalam kelas tetapi dengan catatan air boleh minum di dalam kelas. Baik, terima kasih. Kalimat positif yang kita buat ini adalah kesepakatan kita bersama dan untuk kita bersama. Supaya apa? Kenyamanan di dalam kelas apabila datang tepat pada waktunya. Kita masuk jam berapa? Jam 7.15. Berarti seorang siswa boleh datang jam 7 kurang lewat 10. Boleh datang, berarti datang tepat pada waktunya. Dan yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang mana menjaga kebersihan kelas, yaitu kelas kita tidak boleh ada sampah. Kelas pun juga tidak boleh kotor. Termasuk meja kursi pun tidak boleh kotor. Dan yang keempat, yang ketiga adalah disiplin. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Yang pertama, disiplin dalam mengikuti pelajaran. Disiplin tidak keluar kelas di saat jam pelajaran. Disiplin tidak bolos. Jangan kita keluar dari rumah untuk sekolah tetapi di sekolah tidak ada. Kita berada di tempat yang lain, itu adalah bolos. Dan yang keempat, izin jika mau meninggalkan kelas. Izin kepada siapa? Kepada guru. Izin jika mau meninggalkan kelas. Boleh kita meninggalkan kelas dengan alasan tertentu. Salah satu contoh alasan yang bisa kita izinkan apa? Yang pertama, yang kedua apa? Cuma satu aja. Boleh. Berarti izin boleh kita izinkan apabila izin ke toilet. Kalau izin ke kantin boleh nggak? Izin ke puskes boleh nggak? Boleh. Kenapa izin boleh? Karena harus kita jaga kebersihan. Hasil kita minum, bekas kita minum harus kita buang pada tempat. Inilah adalah kesepakatan kita bersama dan kita akan menjaga daripada kesepakatan-kesepakatan dan keyakinan kita. Semua dari 5 item ini jelas pasti ada konsep yang ingin kalian lakukan.
tidak boleh masuk. Berarti seseorang yang merasa dirinya bersalah, otomatis dia akan merasa dirinya akan terkucilkan oleh kawannya. Maka kita seorang siswa yang ingin aktif, kita harus datang tepat pada waktunya. Dan yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Di sini tidak ada lagi yang namanya piket. Piket kelas ada 1 orang atau 2 orang, tetapi yang bertanggung jawab di dalam kelas adalah semua siswa. Jadi tidak tergantung kepada piket. Piket hanya melaksanakan tugasnya dan menjaga kebersihannya. Apabila ada kotor di dalam kelas, maka semua siswa yang berada di dalam kelas itu adalah tanggung jawab. Dan yang ketiga, disiplin. Disiplin baik itu gurunya maupun daripada siswanya. Kenapa? Kasihan dengan orang tua kalian yang sudah memberikan fasilitas buat kalian, ternyata kalian akan disia-siakan. Sehingga apa? Akhirnya pun kalian akan akan menjadi orang yang tidak berguna. Dan yang keempat, ini adalah kesopanan. Sopan, izin jika mau meninggalkan kelas. Ini adalah akhlakul karimah. Apalagi saya di dalam pelajaran pendidikan agama Islam, kita belajar tentang akhlakul karimah. Akhlak kita, jangankan di sekolah saja, termasuk di dalam rumah pun juga. Izin kalau kita mau keluar rumah dengan orang tua. Dan yang kelima, boleh minum di dalam kelas. Kalau kita minum di dalam kamar, kita boleh tidak? Boleh. Kenapa? Siapa yang melarang? Bagaimana kalau kita kehausan sambil belajar? Boleh minum, tetapi harus dengan cara yang sopan. Harus dengan bagaimana cara izin? Harus acung? Pak, izin minum. Itu boleh. Kenapa tidak? Kenapa? Yang dinamakan kebutuhan daripada tubuh kita harus kita penuhi. Jangan kita tunda-tunda kecuali di rumah. Kalau di kantin, ya kalau ada duit. Kalau tidak ada duit, kira-kira ada pertanyaan? Ya, apa aja? Nggak ada. Siapa yang mau bertanya? Kira-kira ada yang keberatan dengan kesepakatan? Yang keberatan tunjuk tangan. Yang merasa tidak keberatan tunjuk tangan. Yang merasa tidak keberatan tunjuk tangan. Yang tidak merasa keberatan tunjuk tangan. Yang tidak merasa keberatan dengan kesepakatan ini tunjuk tangan. Oke, jadi semua tidak merasa keberatan ya? Berarti siap untuk menjalankan? Siap. Siap untuk meyakini? Siap. Siap dengan konsekuensinya? Siap. Ini adalah kesepakatan kita selama 1 tahun, selama dalam pelajaran kita. Kesepakatan ini berlaku mulai daripada hari ini. Dan kesepakatan ini akan kita jadikan sebuah acuan bagi kita untuk kita bersama. Kelas, khususnya kelas 12 IPA 2. Kelas-kelas yang lain juga sama dengan halnya nanti. Kita akan membuat kesepakatan. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan ini, mudah-mudahan kelas ini bisa berjalan dengan baik. Kita belajar dengan nyaman dan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apabila sekolah kita nyaman dan bebas daripada sampah, saya yakin dan percaya sesuai dengan kalimat an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Iman adalah orang-orang Islam. Islam adalah bersih. Oleh sebab itu, kalau kita merasa beriman, saya yakin dan percaya pasti kita akan bersih, bebas dari sampah. Sekolah bebas sampah. Jadi ada istilah bahasa gebas, ya, gerakan bebas sampah. Jadi kita nanti akan menjadikan contoh kepada adik-adik kalian yang kelas E bahwa mereka harus mencontoh daripada kakak-kakak kelasnya yang bersih, sopan dan rapi. Baik itu pakaian, baik itu rambut maupun daripada seluruh yang ada di tubuh kita semuanya rapi agar enak dilihat dan dipandang oleh mata. Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kesepakatan ini baku? Baku?
baku, saya minta perwakilan dari 3 orang siswa untuk menandatangani daripada kesepakatan ini. Berarti kesepakatan kita ini jelas dan baku. Saya minta satu ketua kelasnya siapa? Minta pajak satu tanda tangan. Tulis namanya di atas. Satu orang lagi siapa? Perwakilan Adwita. Ya. Yang ada lagi satu lagi. Baik, dengan ditandatangani daripada kesepakatan ini berarti kesepakatan ini adalah baku. Baku dalam artian kalian yang sudah menyepakatinya. Tetapi apa? Sekolah hanya bisa memfasilitasi. Jikalau ada kekurangan dan ada yang kalian inginkan di dalam peraturan ini, silakan lapor kepada wali kelasnya, lapor kepada guru BK-nya, dan lapor kepada wakil kepala sekolah urusan bidang kesiswaannya. Nanti akan ditindaklanjuti dan mudah-mudahan dengan kesepakatan ini kita bisa berjalan dengan baik dan sekolah kita akan menjadi sekolah yang unggul dan muridnya pun juga akan menjadi murid yang cerdas dan berprestasi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Konsekuensinya, apabila saya sudah masuk di dalam kelas, siswa tidak boleh lagi masuk dalam kelas. Bagaimana konsekuensinya? Belajar di luar. Boleh. Kalau misalnya ada halangan, kayak hujan, Hujan sebenarnya bukan halangan. Hujan bukan halangan. Tapi saya paling mengulur waktu 1 menit atau 5 menit kalau hujan. Ya, kayak contoh hujan pagi tadi jam 7. Nah, kita datang masuk jam setengah 8. Boleh itu. Tidak ada masalah. Tetapi kalau memang saya sudah ada di sini, sudah masuk kelas dari WC, datang jam setengah 7 ada jatah dari sini. Dari rumah ke sini sampai sini jam setengah 7. Tiba-tiba saya masuk kelas, kalian sudah berada di dalam WC. Saya masuk, saya duduk di sini. Mas kalian masuk, berarti itu adalah batas tidak kepada. Berarti terlambat. Paham? Ini salah satu. Yang kedua, kebersihan. Saya tidak mau melihat ada sampah. Saya tidak menginginkan ada sampah di dalam kelas. Dan saya menginginkan setiap kelas, khusus yang saya ajar, itu bisa duduk dan bisa tidur di dalam kelas, di lantai. Berarti apa? Berarti apa? Kalau kita bisa tidur di sini berarti apa? Jangan ragu kita mau duduk, jangan ragu kita mau tidur. Saya tidak mau melihat ada yang tidur di atas bangku dan atas meja. Dan meja pun juga termasuk kebersihan lingkungan. Itu nggak ada lagi yang kotor. Semuanya di lap. Supaya apa? Supaya nyaman. Kenyamanan dalam lingkungan belajar ini akan menentukan prestasi bagi siswa.
Ibarat di dalam kamar kita. Kalau di dalam kamar kita tidak nyaman, apakah kita bisa tidur? Tidak. Nah, sama halnya. Kelas ini adalah rumah kedua kalian. Kalau rumah kalian kotor, berarti apa? Sama saja. Paham? Dan yang keempat, disiplin. Disiplin dengan pembelajaran. Salah satunya tadi yang masuk dalam disiplin, mengerjakan tugas tepat pada waktu. Itu adalah salah satu daripada disiplin tadi. Apabila ada tugas, kerjakan sesuai dengan due, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kira-kira ini bisa tak kita jalankan? Bisa tak kita jalankan? Saya minta untuk kelas ini, saya minta nanti buat salah satu poster. Ini salah satu poster, ya. Tapi besar, yang bisa nampak dilihat dan dipajang di sini, yang bisa kelihatan semua, ya. Kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas. Jadi besar, kesepakatan kelas. Habis itu nanti kita tempel di sini. Nanti juga kalau memang sudah ada kartonnya, ya, kalau memang ini karton, saya minta di sini. Dan kalau memang ini nanti saya minta sama pembeda untuk membuat berbeda, sama dengan ini, ya, banner kesepakatan kelas. Nanti saya minta dengan kepala sekolah, bukan saya yang membiayai, kepala sekolah, ya. Saya seluruh banner itu ada kesepakatan kelas di dalam kelas masing-masing. Jadi setiap kelas itu akan berbeda-beda kesepakatan. Ya, kayak contoh, kayak kemarin saya masih materi di MPLS itu beda kesepakatannya. Sama sebenarnya hampir sama, tetapi kalimatnya kalimat berbeda. Ini adalah kalimat-kalimat yang negatif dan ini adalah kalimat-kalimat yang positif. Kenapa? Sekarang ini kita sudah nggak ada lagi namanya hukuman, tetapi adalah konsep. Hukuman itu sudah tidak ada, ya. Nah, ini salah satunya. Makanya kita buat sekarang ini. Paham ya? Terus apa? Boleh minum di dalam kelas? Boleh. Silakan. Bisa aja saya boleh minum. Tetapi apa? Harus minta minum jangan pakai berwarna. Contoh ale-ale lah, ini segala macam lah. Harus air mineral. Kalau bisa bawa botol dari rumah. Itu. Silakan. Sama saya bebas. Kecuali kalau makan, itu yang tidak saya perbolehkan. Kenapa? Nggak mungkin kita akan konsentrasi belajar sambil makan. Dan akan mengganggu daripada kawan yang lain. Contoh, kita membuka plastik saksu barang. Ya, kalau minum, saya yakin yang percaya itu nggak mungkin akan ribut. Ya, nggak ada minum ributan. Jadi minum boleh. Bagaimana kita mau konsentrasi kalau kita haus? Ya, bagaimana? Kita kehausan, kita sedang belajar, otomatis pikiran kita kepala di situ loh. Minum nih, cepat. Nah itu. Apalagi kalau gurunya ceramah, ya kayak saya sekarang ini kan ceramah. Ya, tuh, paham ya? Apa itu disiplin? Yang dinamakan disiplin, yang pertama, yang saya terapkan tadi pagi. Karena seorang pemimpin harus menjadi contoh. Seorang pemimpin itu harus menjadi contoh. Pemimpin bukan jadi guru saja, termasuk bagi pengurus OSIS itu adalah pemimpin. Harus menjadi contoh. Kalau kita memerintahkan atau membuat aturan bahwa kita datang jam 7, berarti seorang pemimpin harus kurang dari jam 7. Saya datang tadi jam 7 kurang 5 menit pas sampai situ. Sehingga tadi banyak yang kalian lihat yang berada di luar. Kenapa? Karena aturan yang memang sudah melekat dan aturan sudah diatur oleh undang-undang. Jadi saya melakukan aturan itu tidak serta-merta bahwa saya itu melakukan dengan sendiri tanpa diatur oleh undang-undang. Paham? Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak?
Kira-kira ada yang mau ditanyakan yang kurang paham, silakan tanya. Sampai di sini. Nanti kalau memang nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya satu-satu. Di saat pembelajaran kita, next. Ada hak dan kewajiban siswa. Kalian di sini punya hak dan kewajiban. Apa itu haknya? Yang pertama adalah hak siswa. Next. Apa yang pertama? Kalian mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kalian mendapatkan pelayanan pendidikan. Apa? Ada guru, ada tempat, ada ruangan. Kalian itu hak siswa itu mengikuti kegiatan intra ataupun ekstra yang diadakan oleh sekolah. Apa itu intra? Organisasi yang ada di dalam sekolah. Apa-apa itu? Ada yang sudah tahu? Organisasi. Oh, apa singkatan OSIS? Apa? Apa? Organisasi siswa. Pernah dengar OSIS? Di SMP ada OSIS? Ada OSIS? Ada SOSIS? SOSIS ada? Apa bedanya SOSIS dengan OSIS? Apa bedanya SOSIS dengan OSIS? Apa bedanya? Apa? Kalau SOSIS makanan, kalau OSIS organisasi. Apa itu organisasi? Nah, ini ada dua, mengikuti kegiatan maupun ekstra yang diadakan oleh sekolah. Yang masuk di dalam intra di sini adalah kayaknya udah memasyarakat sisnya itu. Karena sering apa? Sekolah. Organisasi siswa intra. Oke. Kenapa itu? Apa itu yang intra? Yaitu yang berada di dalam dan di bawah naungan sekolah itu sendiri. Ya, yang ekstra banyak di sini ekstra. Yang pertama ada rohisnya, rohani Islam, ada paskibranya. Ini ekstra ini. Ada marching bandnya. Di SMA kita ini punya marching band. Siapa yang akan memajukan SMS tanpa kalian? Manfaatkan barang yang ada di SMA 1 Cukubolak ini. Salah satunya apa? Ada marching band. Marching band kita masih ada dan lengkap. Tinggal kita yang melakukan. Siapa yang mau membunyikan atau membuat dia bagus? Kalau nggak siswa itu sendiri. Dan kita akan mengikuti lomba-lomba yang lainnya. Bukan hanya lomba yang ada di Kecamatan Cukubolak saja, melainkan lomba di luar kecamatan, termasuk di provinsi ataupun kabupaten. Itu pramuka. Ini pramuka SMA 1 Cukubolak juga berjalan dengan bagus. Ya. Dan yang ketiga, apa hak siswa? Menggunakan fasilitas sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitas yang dilengkapi yang diberikan sekolah untuk kalian, yang pertama adalah ruangan. Ruangan yang dimiliki kalian, walaupun bukan hanya satu orang yang memiliki, siapapun yang berada di dalam ruangan itu adalah pemiliknya.
Kalau dia pemiliknya, saya yakin dan percaya ruangan itu tidak mungkin akan kotor. Makanya mulai dari saat ini kita mulai mengkaji diri dan mengolah diri. Tinggalkan kelakuan yang lama, tinggalkan bahasa-bahasa yang lama yang ada di SMP kalian. Gaya-gaya di SMP tinggalkan, tidak berlaku di SMA ini. Ya, gaya-gaya yang apa? Arogan-arogan yang ada di SMP, MTS segala macam tidak berlaku di SMA ini. Toh nantinya juga akan berhadapan, semua kalian itu akan berhadapan dengan saya muaranya. Selagi saya masih diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah untuk menjadi wakaf, semuanya akan bermuara ke saya. Baik itu prestasi kalian, baik itu tentang kegiatan-kegiatan kalian, baik itu tentang hal-hal yang lainnya, semua akan bermuara ke saya. Nah, oleh sebab itu gunakanlah fasilitas sekolah yang ada. Kalau ada bola, gunakan bola, baik bola kaki maupun bola voli. Kalau memang ada lagi, ada kantin, pergunakan kantin kita. Kantin kita ini pergunakan. Ngomong dengan kantin, Bu, kami ini pengen ini, tolong siapkan. Bisa. Andai kata hanya moderator saya nggak bisa ini untuk ngambil apa namanya untuk makan keripik, misalnya makan hamburger, ngomong. Sama yang kantin, Bu, saya ini nggak bisa makan keripik, nggak bisa makan apa-apa, saya selalu makan hamburger setiap paginya. Wah, mantap, ya kan? Bu, saya ini nggak bisa apa-apa, saya cuma hamburger dan pizza aja yang bisa. Tapi dibeli, jangan pesan aja. Silakan, Bu, berapa, Bu? 10.000. Wow, mahal. Maunya 2.000 aja. Itu kadang-kadang susah. Paham ya? Makanya kita harus disiplin, harus kita menggunakan fasilitas. Next. Dan ada hak dan kewajiban siswa yang mempunyai kewajiban. Itu adalah kewajiban daripada siswa. Kewajiban kalian selama kalian. Yang pertama adalah melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran di sekolah dan di luar sekolah. Kalian belajar, baik itu di dalam sekolah maupun di luar. Dan yang kedua, melaksanakan peraturan tata tertib sekolah dengan sebaik-baiknya. Apa itu tata tertib? Nanti kita akan bahas. Saya ini sebenarnya panjang, tetapi saya tidak bisa untuk panjang waktu saya karena saya jam 9 saya ditunggu oleh PI saya. Saya akan ada agenda lagi, satu lagi untuk membahas visi dan misi sekolah kita ini. Setelah saya membahas itu baru kita rapat lagi. Saya 3 agenda hari ini, itu saya katakan kemarin. Dan yang ketiga, menghormati sesama siswa, guru dan karyawan sekolah. Sesama siswa kita saling hormat menghormat. Budayakan kita saling menghargai. Makanya saya katakan kemarin, di sini tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Gak ada yang kita ini yang sempurna di sini. Tidak ada yang pintar dan tidak ada yang bodoh. Semua sama. Kalau kalian memang membawa kekayaan, tidak mungkin kalian berada di sini. Dan kaya itu gak perlu menjadi kebanggaan. Kaya tidak perlu menjadi kebanggaan. Kenapa? Kalau kita menjadikan suatu kebanggaan, kekayaan itu akan menjadi kesombongan. Makanya kita biasa-biasa saja. Mau ada duit, tidak ada duit, mau orang mampu atau tidak mampu, sama. Makanya kenapa pemerintah membuat aturan daripada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 tentang seragam
supaya siswa itu tidak bisa diprediksi kaya ataupun miskin. Semua sama. Mau yang kaya, mau yang miskin tetap memakai baju yang putih dan abu-abu. Sepatu sama. Sepatu yang diwajibkan di SMA ini adalah sepatu yang putih dan hitam. Putih dan harus dua warna. Waduh, gimana nih Pak? Siapa yang putih aja? Dicek. Cek. Wah, tuh, biasa hitam semua, dipilok, mesti. Tetapi jangan hitam, zebra, jangan. Melainkan apa? Ada sepatunya agak tinggi, tapi bukan sepatu bot. Kira-kira kalau saya kasih aturan sepatu bot mau nggak? Hah? Mau nggak? Mulai dari sekarang kita sepakati kita membeli sepatu bot. Yang karet, gak ada masalah. Siap? Sepakat? Sepakat? Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, biar apa? Woi, SMA satu cukup balap is the best. Nah, apa? Sepatunya sepatu boot yang bebas hambatan. Kaki kita nggak kotor, betis kita nggak kotor, lari kita ke depan tubuh, suara kita jalan bak bak, jadi ketahuan ada orangnya ketahuan. Bagaimana? Sepakat? Ini nanti akan saya persiapkan sepatu boot sebanyak 10 buah. Sepatu boot ada 10 buah. Jadi itu adalah salah satu konsekuensinya. Nanti kita bahas tentang konsekuensi. Apabila seorang siswa itu tidak memakai seragam sekolah yang benar. Jadi kita pakai sepatu boot selama dia masih melakukan pendidikan di sekolah. Jadi dia setiap hari dia memakai sepatu boot. Jadi tanya lagi bapak, nanti panak kebun. Nah, istirahat. Itulah yang harus diperhatikan. Kita ada konsekuensinya. Dan yang ketiga, yang keempat yang hadir di sekolah 5 menit sebelum pelajaran ini wajib bagi siswa. Hadir di sekolah sebelum 5 menit pelajaran bukan kebalikan. Hadir di sekolah sesudah 5 jam pelajaran dimulai. Di mana? Oh, tadi saya lihat masih ada yang di bawah. Mulai dari hari ini kita akan belajar budaya siswa yang positif. Dan yang selanjutnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia, Pak, saya mau tanya, dan mayoritas di sini adalah bahasa Lampung. Bagaimana kalau kita bahasa Lampung? Oke. Pak, saya nggak bisa bahasa Lampung, saya bisa bahasa Jerman. Silahkan. Oh, saya paling alergi Pak kalau saya bahasa Lampung, bahasa Indonesia saya pingsan, saya memakai bahasa Inggris. Oh, oke. Tapi hati-hati, Pak, saya Jawa. Pak, saya Lampung. Yang satu ngomong Jawa, yang satu ngomong Lampung. Yang satu arne ngendi, yang satu harga dipa. Yang satu yang Jawa arne ngendi, harga dipa. Opo, api? Nah, ya. Jadi dua-dua, ya. Yang satu wismanan, sudah makan atau belum? Wismanan belum. Yang satu, nah, bagaimana Jawa Lampung nih? Api betul. Nah, mulai si Jawa, apa itu betul? Apa kata si Lampung? Apa wismangan goro? Mulai mereka berdua saling bertanya dan saling koordinat. Apa wisurung itu? Mulai kata Lampung.
Betul. Apa itu betul? Tegah. Ya nggak bakal ketemu. Kalau nggak kita satu. Makanya kita satuin. Kita sepakat. Bahasa yang akan kita pakai di SMA 1 Cukubalang itu bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Hah? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Ini kayaknya ada yang pintar bahasa Inggris ini. Ya? Ya? Ada yang pintar bahasa Inggris ini? Bahasa Arab? Yang dari tes? Akila kan ada bahasa Arab. Pintar bahasa Arab. Apa bahasa Arab ya? Tidak Akila. Jahil. Cuma hanya tahu jahil. Naam la. Nah itu dulu doa. Ini dari RPS. Oke, dari yang lain siapa? Yang kita sepakati bahasa Lampung. Bahasa Lampung bisa nggak? Bisa nggak bahasa Lampung di sini? Bisa nggak? Berbahasa kita ganti berbahasa Lampung. Sepakat? Ngerti nggak ngerti harus ngerti. Bagaimana? Jadi mau pakai bahasa apa? Bahasa ini? Kayak mana bahasa Indonesia? Ya kayak mana? Ya kayak gini. Kayak gini kan? Ya gini. Ya gitu. Bisa ditunjukin nggak bahasa Indonesia? Bisa. Kamu ini. Sampai besok kita nggak bakal ketemu. Nah, dan yang ketiga yang selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Sepakat? Dan alat-alat apa? Meja, kursi, papan tulis, segala macam yang ada di dan lingkungan sekolah. Yang mana lingkungan sekolah? Seluruh yang ada di sekolah. Sepakat? Baik. Keren. Nah, ini pertanyaan. Perlukah kita ada kesepakatan di SMA 1 Cukubalang? Perlu? Baik, next. Kalau memang perlu, menurut kalian kesepakatan seperti apa yang kalian inginkan di SMA 1 Cukubalang? Mau seperti apa sih? Kalian itu yang ada di SMA 1, apakah sering bolos? Sepakat? Iya. Sepakat? Iya. Sepakat? Iya. Apakah sekolah semaunya? Tidak. Sepakat? Iya. Dan berangkat dari rumah tetapi tidak sekolah, alias dua. Apa akhirnya? Silakan Anda jawab dengan sendirinya dengan jujur sesuai dengan keyakinan Anda. Mulai dari sekarang jawab dengan diri Anda masing-masing. Tuangkan dalam tulisanmu jawabanmu sekarang. Next. Mari kita sama-sama tentukan sekarang kesepakatan kita. Kita tentukan. Next. Kesepakatan siswa. Tulis. Yang pertama, apa kesepakatannya? Yang sesuai dengan kita. Kesepakatan kita yang akan kita buat sekarang ini. Apa kesepakatan? Dari mulai tanggal 18 Juli sampai tanggal 18 Juli tahun 2026. Ini kesepakatan.
3 tahun harus kita, hasil kesepakatan kita akan kita tempel di pintu dan di kaca-kaca kelas. Yang pertama, jangan dulu next. Nah, ini kita akan tulis. Yang pertama apa kesepakatan kita? Yang pertama, apa kesepakatan kita? Apakah sering bolos? Sering bolos? Apakah sering datang terlambat? Jadi apa kesepakatan kita? Yang pertama, sepakat tidak kalau kita datang tepat pada waktunya? Sepakat? 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 Yang nggak sepakat menunjuk. Sepakat nggak kita kalau kita datang tepat waktu? Sepakat? Sepakat? Yang kelas apa nih? Imam Bonjol, yang kelas Imam Bonjol sepakat tidak? Sepakat tidak? Masih ada 3 orang yang belum jawab. Ini satu. 3 orang belum jawab. Berarti 3 orang itu tidak sepakat. Yang mau 3 orang itu mau apa? Jadi datang pahala. Ya? Sepakat tidak Imam Bonjol kalau kita datang tepat pada waktunya? Bukan. Apa? Pakainya apa? Waktu kapan? Waktu apa? Jangan mau buang air aja datang pada waktunya. Kalau mau buang air datang pada tempatnya dan pada waktunya. Mau apa pun, mau duri pun terterabas. Kalau mau BA, coba kita mau BAB. Nyari tempat. Adakah kita BAB di jalan? Ada nggak? Adakah kita BAB itu kita berada di jalan? Ada nggak? Di mana tempat kita BAB? Dimanapun WC pasti tempat kita BA. Dimanapun sekolahan kita pasti ada anggap aja kelas itu adalah WC. Dimanapun tempat kita belajar pasti di dalam pasti di dalam. Apakah di warung tempat kita belajar? Berarti kalau kita belajar di warung berarti sama saja kita BAB di tengah jalan. Jangan ditiru. Sepakat Imam Bonjol? Apa? Sepakat apa? Ayo. Pertama, datang tepat pada waktu. Ini kelas apa? Radinta sepakat? Sepakat? Ada 3 orang, 2 orang yang nggak jawab ke ujung. Atau yang ini, yang kira di ujung ini sama apa lagi? Ini 1, 2. Sepakat tidak? Nah, enggak ikhlas saja. Karena udah saya tunjuk. Sepakat. 1 orang maju ke depan. Nanti yang panggungnya nanti yang akan mengadu saya kalau tidak ada yang maju. Ambil mic 1. Ayo. Apa kesepakatan kita? Kesepakatan dari Cutnya Jin tidak boleh lompat pagar. Sepakat? 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 Baik laki-laki maupun perempuan. Baik, terima kasih. Tulis dari Cutnya Jin itu nomor 2 tidak lompat pagar. Saya minta dari kelas Rora
konsekuensi. Perwakilan dari kelas Saya perwakilan dari kelas Diponegoro menyepakati bahwa terus apa? menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sepakat? Terima kasih. Hapus. Saya perwakilan dari kelas Imam Bonjol. Saya perwakilan dari kelas Imam Bonjol menyepakati bahwa tidak boleh bolos saat jam pelajaran kosong. Tidak boleh bolos. Ini dari kesepakatan kelas Imam Bonjol, tidak boleh bolos di saat jam kosong. Emang ada jam kosong? Ada nggak? Ada nggak? Jangan sampai Jangan sampai Saya dari kelas Radenita menyepakati melepas sepatu saat masuk kelas. melepas sepatu saat masuk kelas. Bukan kelas kalau masuk kantor. Adil sih aja. Adil. Pas kelas pecah kantor. Semuanya. Tapi konsentrasi. Sekarang, kalau gajah gede apa kecil? Gajah gede apa kecil? Kalau gede apa? Kalau kecil? Kalau semut besar apa kecil? Kalau kecil? Kalau besar? Sekarang kita balik. Kalau telur bundar apa ini? Apa lonjong? Hah? Berarti bun? Kalau bundar begini aja. Kalau telur bundar bukan. Bundar. Besar. Gajah. Berbalik. Kalau tadi gajah besar, semut kecil, telur bundar. Sekarang kita balik. Gajah besar, semut kecil, telur bundar. Lah. Sekarang siapa konsentrasi? Gajah. Gajah. Siapa yang ngomongin gajah kecil? Ulang. Gajah. Besar gimana? Besar. Konsentrasi. Gajah. Kecil. Gajah. Semut. Telur. Anak-anak sekalian, baik saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.